Luxembourg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulidia. Saya mengajar di SMA Al-Istiqomah, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pada pagi ini saya akan mengambil video UKIN pembelajaran dengan submateri yaitu struktur organ pencernaan pada manusia. Saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Bengkulu. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Hormat gerak. 3 gerak. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda? 11 IPA 1. Sehat semua? Sehat. Sehat semua ya. Untuk pagi hari ini ada nggak yang tidak hadir hari ini? Tidak. Ya. Ada semua Najwa ya? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran ya, nah Ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda 11 IPA 1 ya. Nah, tadi pagi sudah sarapan kan? Sudah. Oke, Rani tadi sarapan apa Rani? Makan apa tadi pagi? Nasi goreng. Oke, nasi goreng ya. Abah sarapan apa tadi, Bas? Roti, Bu. Oke, roti ini gaya orang luar negeri ya, makan roti minum susu ya. Ibu. Bir, sarapan apa tadi, Bir? Enggak tahu. Oh, bukan soto, pakai soto ya. Nah, sudah makan yang berkuah-kuah ya. Oke. Nah, apapun yang kita makan tadi pagi ya. Nah, jadi semua itu yang kita makan, nah pasti kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam mulut ya. Nah, mulut ya. Nah, kemudian mulut, kemudian nanti setelah kita makan, nah ada nggak hasil yang kita keluarkan nanti? Ada ya. Tunggu dari pagi kita sudah lihat kan? Ya. Nah, itu buktinya bahwa kita melakukan suatu proses ya. Nah, namanya proses pencernaan. Oke, nah kita bersyukur ya. Pencernaan kita masih sehat kan? Masih. Karena kalau kita lihat di TV pernah nggak? Lihat di TV ada bayi yang lahir tanpa punya anus? Ada. Ada ya. Nah, alhamdulillah kita semua ada kan? Ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, jadi pada hari ini nah kita akan membahas tentang struktur sistem pencernaan pada manusia ya. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk sudah membagi kalian semua menjadi 4 kelompok ya. Ya. Kelompok KKPD ya. Tempat kerja peserta didik. Nah, coba kita perhatikan sama-sama ya di tampilan papan tulis. Nah, ada kompetensi dasar ya. Nah, jadi untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan khusus organ ya pada sistem pencernaan dalam kaitan dengan nutrisi, bioproses, dan bantuan fungsi yang dapat terjadi pada sistem manusia ya. Nah, itu untuk kompetensi dasarnya. Nah, kita lanjut lagi tujuan pembelajaran ya. Nah, jadi nanti melalui kegiatan pembelajaran kita, nah di sini Bu menerapkan yang namanya
model problem based learning ya atau PBL. Nah, diharapkan nanti peserta didik mampu untuk mengidentifikasi ya struktur dan fungsi organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu sudah menjadi bagian di beberapa kelompok ya, 4 kelompok. Coba lihat pada bagian materi diskusi ya. Yang pertama itu nanti ibu akan menampilkan video pembelajaran. Nah, ini nanti videonya itu ya tentang belum tahu ya apa judulnya ya. Nah, kemudian nanti setelah ibu menampilkan video, nanti silakan buatkan pertanyaan yang nomor 2 ya. Jadi untuk video yang itu yang ibu ambil ya. Sudah paham kan dengan video tadi kan? Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan video tadi ya? Setelah kalian ada kesulitan. Nah, kemudian yang tersedak ya. Nah, oke, silakan yang lihat nomor 2 pada LKPD ya. Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah dari video yang sudah ditampilkan tadi. Nah, silakan buatkan pertanyaan. Misalkan yang pertama, tersedak itu apa gitu ya. Nah, silakan buat masing-masing kelompok. Selek. Ya. Nah, kalau bahasa kita selek ya. Nah, silakan. Bagian mana tersedak itu terjadi? Pada bagian mana ya? Kenapa bisa terjadinya tersedak tadi ya? Bagaimana bisa orang itu mengalami tersedak makanan? Nah, bagaimana bisa bocah tadi ya mengalami tersedak? Oke. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan sudah ibu kumpulkan ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lanjutkan nanti dengan forum diskusi ya. Nah, silakan kita lanjut lagi untuk yang nomor 3 ya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Nah, kelenjar ludah itu sama dengan kelenjar saliva ya. Nah, sama dia. Saliva sama ludah sama ya. Nah, air liur kita, air liur. Bahasa kitanya air liur. Ya. Apalagi bahasa Minangnya apa, Bas? Lidah. Itu bahasa Minangnya, Bas. Air ludah juga. Air ludah. Lanjut. Susu. Ya, mau beli susu. Ibu udah ada. Susu pada anak ya. Ini
Nah, gigi primer sama ya. Coba itu. Yang dewasa berapa? Ya aja 212. Ale, apa yang lo? Rumus gigi ulang. Ya nak, kita kan rumahnya kan 2. Ada sama bawah kan, Bas? Gigi sulung gigi anak sama una. Tangan ya. Seri, tarik, gerakan depan, gerakan belakang ya. Ya. Dari enzim apa nama enzimnya? Akumulasi ya.
IPA ya. Kelompok Nabil udah? Kelompok 1 udah ambil? Ya, berapa lagi? Berapa orang nih? Kelompok Abbas ya. Nanti tentukan Mas siapa yang moderator, siapa yang ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi diskusi tentang saluran pencernaan. Saya Setiawiyah sebagai moderator. Saya Regita Umaira. Saya Lita Adeti. Saya Farad Abbas. Akan menjelaskan tentang saluran pencernaan. Teman-teman bisa lihat di LKPD yang ada. kita lihat ya, yang poin A ya. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nama-nama organ pencernaan yang ditunjuk. Teman-teman bisa lihat gambar yang ditunjuk pada nomor 1. Itu di nomor 1 adalah kelenjar ludah. Untuk nomor 2 itu merupakan parotis. Nomor 3-nya submandibularis atau bawah rahang. Untuk nomor 4-nya sublingualis bawah lidah. Itu merupakan bagian dari kelenjar ludah. Nah ini kalau Ibu ulas lagi ya. Nah kalau kita lihat ini gambar dari pencernaan struktur kita ya pada manusia. Nah kita mulai dari yang nomor 1 itu kelenjar ludah ya. Nah nanti apa yang dihasilkan ya? Ini ada Air liur. Air Liur. liur atau saliva sama dia ya. Nah air liur. Yang nomor 2 itu apa dia? Oke, parotis ya. Jelas gambarnya kan? Nah, yang 3 itu apa dia? Submandibularis. Nama dia rahang bawah. Iya berarti ya, rahang bawah. Nah, coba Najla sebutkan urutan saluran pencernaan makanan pada manusia. Mulut. Oke, mulut. Kerongkongan. Apa lagi? Lambung. Baiklah, kalau tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjut lagi yang bagian 1 itu mulut ya, ada gigi. Silakan Pak siapa yang mau tampil? Nah, silakan kelompok tadi ya. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama pada organ pada mulut. Saya Fani Habianti. Saya Zulkifli Kendari. Saya Indri Guspita Centa. Yang pertama, organ-organ yang terlibat. Yang A, gigi. Fungsi dari gigi tersebut adalah menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan, serta menambah nilai estetika wajah dan berbicara. Dapat kita bagian-bagian pada gigi, keterangannya A. Gigi seri atau incisivus, yang B. Gigi taring atau caninus, yang C. Gigi geraham depan atau premolar. Rumus gigi anak-anak M3, P2, C1, L2, L2, C1, P2, M0 per M0, P2, C1, L2, L2, C1, P2, M0. Pada gigi dewasa, M3, P2, C1, L2, L2, C1, P2, M3 per M3, P2, C1, L2, L2, C1, P2, M3. L sebagai incisivus atau gigi seri, C sebagai caninus atau gigi taring, P sebagai premolare atau gigi geraham depan, dan M sebagai molare sebagai geraham belakang. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Oke, silakan kelompok yang lain yang ingin menanggapi ya atau ingin memberikan masukan, silakan. Nah, ini gambaran dari rumus gigi pada anak-anak dulu ya. Nah, berapa jumlah gigi pada anak-anak?
Oke, 20 ya. Jumlahnya 20. Nah, jadi kalau kita badan mulut kita ini ada dua rahang kan? Rahang atas, rahang bawah. Berarti yang ini posisinya adalah rahang atas ya. Rahang atas. Nah, yang ini rahang bawah. Nah, itu satu ya. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga, ada istilah biologinya ya. MPCI. Nah, kita buat dulu. Jenis 4 gigi jenis ini dia bisa bedakan yang mana yang seri, Seri mana itu, yang seri itu paling. yang paling depan. Nah, seri yang mana coba? Gini kan Paling gini. depan. Nah, itu Yang smile ya. depan. Nah, berarti gigi seri yang depan ya. Yang depan. Nah, apa fungsinya? Motor motong Memotong makanan. makanan. Nah, kemudian ada yang gigi yang runcing. Taring. Taring. Atau dracula ya, yang runcing itu namanya. Taring ya. Nah, Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ingin mempresentasikan tentang yang pertama lidah, kelenjar ludah, faring, lambung dan lambung. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah dan ditelan. Kelenjar ludah dapat menghasilkan enzim amilase, air liur dan atau saliva. Dan fungsinya yaitu untuk melarutkan makanan untuk pengecekan rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, menguraikan amilum menjadi maltosa karena mengandung enzim amilase. Bagian faring akan dijelaskan oleh Adik Priska. Faring atau tekak dan esofagus atau kerongkongan. Faring adalah berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Fungsi faring adalah untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju esofagus. ya. Nah, ulas lagi ya. Oke, lidah. Nah, lidah kita tadi bilang ya tidak berulang. Nah, kemudian lidah ini apa fungsinya bagi tubuh kita? Bubuk. Lidah, apa fungsi lidah, Bas? Untuk merasa. Sebagai Rasa. perasa. Jadi bukan hati aja sebagai perasa ya. Lidah juga bisa merasakan. Nah, mana yang asin, mana yang asam, mana yang manis ya. Mulut, masuk kemana lagi? Ke Tenggorokan. faring dulu ya. Nah, pada video yang ditampilkan tadi ya, kenapa si bocil tadi bisa tersedak? Nah, coba kita jawab ya. Terlalu semangat. Nah, jadi si faring ini, nah kalau diibaratkan dia sebagai ini ya, bundaran simpang 4. Oke, faring ini diibaratkan sebagai bundaran simpang 4 ya. Nah, kalau ibu buatkan ini jalurnya, berarti di sini arah kemana, Bas? Saluran Pencernaan. misalkan ya. Kiri, Bu. Nah, si kiawa ini saluran Napasan. ya. Nah, jadi si faring ini, nah posisinya ada di bundaran tengah-tengah, ya. Nah, seharusnya saat kita makan, nah kenapa kalau Nabi Muhammad berpesan kalau makan itu harus duduk ya, kemudian jangan ngomong. Nah, kenapa? Karena nanti saat kita mengunyah makanan, nah makanan itu kalau normalnya dia harusnya masuk kemana? Saluran pencernaan atau pernafasan? Pencernaan. Di sini kan arahnya. Nah, tapi karena kita lagi jalan ini kan, ngomong kan, lagi makan dia salah masuk jadinya. Nah, maksudnya ke arah ke saluran pernafasan. Nah, karena di sini ada klep ya. Nah, pas kita makan, berarti kalau yang pernafasan saluran tutup klepnya kan? Tutup di sini. Nah, tapi karena dia kita buka mulut, ngomong, nah makanya dia masuk ke saluran pernafasan. Silakan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kita pun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, khusus halus akan dijelaskan oleh Nabil. Yang pertama usus halus atau intestinum tenui terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua usus kosong atau jejunum. Yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Pada usus halus mengeluarkan hormon
Yang pertama itu sekretin yang fungsinya memperlambat pengosongan lambung, merangsang detak pankreas, dan untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak pada makanan. Selanjutnya silakan kepada Farhan. Enzim yang dihasilkan usus halus diantaranya eripsin atau dipeptidase. Fungsinya mengubah peptan atau dipeptida menjadi asam amino. Yang kedua, Usus dasar atau kolon, intestinum cruentum. Usus dasar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sekum, 2. kolon, 3. rektum. Ada fungsinya? Enggak. Yaitu bagiannya ya. Ya. Berarti dari yang besar tadi kemana lagi? Ke terakhir ya. Anus ya. Nah sekarang kelompok lain ada yang menambahkan? Baiklah, sekian dari kami dari kelompok 1. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum memberikan soal evaluasi ya dari pembelajaran kita hari ini, nah sebelum silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini ya? Silakan Rifa. Ya. Baiklah, kesimpulan dari pelajaran pada hari ini yaitu kita menjadi tahu bagian-bagian dari sistem pencernaan, fungsi-fungsinya, dan enzim apa saja yang terdapat di dalamnya. Oke. Itu ya. kesimpulan pada sistem pencernaan pada manusia. Kita jadi tahu urutan-urutan pencernaan pada manusia. Yang pertama dimulai dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, kemudian ke usus besar, baru yang terakhir ke anus. Oke, berarti sebelum anus ada rektum dulu ya. Nah, kita lanjut lagi. Gua akan memberikan soal kuis ya. Ada 5 soal. Sejauh mana kalian paham dengan materi kita hari ini ya? Nah, silakan buat nama ya. Soal evaluasi nomor 1. Kelenjar ludah menghasilkan enzim luteolin atau amilase yang berfungsi untuk memecah C amilo menjadi maltosa. Oke, betul nggak yang dibilang sama si Abbas? 1 C, 2 Rani. Urutan organ penyusun sistem pencernaan manusia sesuai urutan proses mencerna yang benar di bawah ini adalah D. Covum oris atau mulut, oesophagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, intestinum tinue atau usus halus, intestinum cruentum atau usus besar, dan anus. Oke, betul ya. Nah, itu urutannya ya. Nah, silakan dibuat di situ. Covum oris itu mulut ya. Esophagus itu kerongkongan bahasa kitanya. Ventriculus lambung, intestinum tenue itu usus halus ya. Intestinum cruentum usus besar. Kemudian terakhir di anus. Oke, 2 D. 3 Najla. Bagian alat pencernaan makanan yang tidak berfungsi mencernakan makanan secara kimia adalah E. Kerongkongan. Oke, E kerongkongan ya. Nah, ingat pada kerongkongan kita itu dia tidak ada zat kimia, dia hanya terjadi gerak peristaltik. Ya, gerak mendorong makanan masuk ke mana dia? Ke lambung ya. Oke, 4 Nabil, Diva. Sebutkan 3 bagian pada usus halus. Yang pertama usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Oke, 3 bagian pada usus halus ada usus duodenum ya, 12 jari. Ada jejunum usus kosong dan ileum usus penyerapan. Ada betul semua? Ya. Alhamdulillah, berarti mudah-mudahan kalian paham dengan materi
ya. Nah, sebelum Ibu tutup, nah Ibu refleksi lagi untuk proses kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang struktur organ ya pada pencernaan makanan manusia ya. Nah, jadi kita mulai dari proses awal tadi ya. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar lagi tentang gangguan lagi ya, gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan ya. Nah, Ibu mohon maaf kalau dari awal tadi sampai hari ini, nah itu ada salah kata, salah pengucapan ya, atau bercanda mungkin ya Mas. Nah, Abang izin tunjuk ya, Ibu mohon maaf. Nah, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.